Hai, sekarang kita akan membahas tentang kekonvergenan deret pangkat dan operasinya. Sebelum kita membahas tentang kekonvergenan deret pangkat dan operasinya, kita akan mereview beberapa teorema yang akan kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian teorema di dalam pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah teorema Morera, misalkan f kontinu pada suatu domain D dan integral f atas setiap kontur tutup di D bernilai 0, maka f analitik pada D. Kita ingat kembali juga tentang uji kedivergenan. Di kalkulus, jika saya punya deret konvergen, termasuk deret kompleks, maka suku ke n-nya menuju 0. Akibat dari uji kedivergenan ini, modulus dari suku ke n-nya akan terbatas. Ini seperti kasus di pengantar analisis real, yaitu ketika saya punya barisan yang konvergen, maka barisan itu akan terbatas. Ini serupa dengan teorema itu. Kemudian adalah teorema kekonvergenan deret kompleks. Ketika saya punya deret kompleks sigma Zn dikatakan konvergen ke S, jika dan hanya jika suku sisanya, modulus dari suku sisanya menuju 0. Suku sisa di sini adalah S dikurangi dengan Sn. Sn-nya itu adalah apa? Sn-nya itu adalah jumlah parsial hingga n buah suku. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pertama, yaitu tentang kekontinuan deret pangkat. Untuk membahas kekontinuan deret pangkat, ada dua teorema yang akan dibahas untuk pembahasan kekontinuan. Yang pertama adalah teorema kekonvergenan mutlak deret pangkat. Jika saya punya deret pangkat sigma an z min z0 pangkat n konvergen saat z sama dengan z1, jadi ini saya punya deret pangkat dengan pusat di z0, z min z0 pangkat n, berarti pusatnya di z0. Konvergen saat z sama dengan z1, di sini z sama dengan z1, z1-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka deret ini akan konvergen mutlak pada setiap titik di dalam cakram buka ini. Sketsa buktinya seperti ini. Misalkan saya punya deret ini konvergen, maka akan saya buktikan bahwa sigma dari mutlak ini dia konvergen. Itu yang kalau kita ingat itu adalah definisi dari konvergen mutlak. Maka modulus suku ke n-nya adalah ini. Karena dia konvergen, maka modulus suku ke n-nya akan terbatas berdasarkan teorema yang barusan kita bahas. Misalkan setiap sukunya ini terbatas oleh suatu M positif. Maka saya dapatkan ini itu sama dengan, ini saya tulis dalam bentuk lain, ini dengan menggunakan manipulasi aljabar, ini persis sama dengan yang di depan. Ini akan lebih kecil sama dengan, ini terbatas oleh M, dan ini sendiri adalah Z min Z0, Z1 min Z0, pangkat M. Z-nya di dalam sini, sehingga modulus Z min Z0 dibagi Z1 min Z0, modulusnya pasti lebih kecil dari 1. Dan ini untuk selanjutnya, modulus ini kita namakan dengan rasio. M dikali dengan rho pangkat M. Dengan rho-nya itu adalah ini. Maka karena sigma dari M rho pangkat N dari 0 sampai tak hingga, dia adalah konvergen. Karena rho-nya itu kurang dari 1, maka saya dapatkan menggunakan uji banding biasa, deret ini juga konvergen. Artinya, deret ini konvergen mutlak. Jadi, sekali lagi, ketika saya punya satu titik Z1 dia konvergen, deret pangkat dengan di sekitar Z0, maka dia akan konvergen mutlak di dalam cakram buka ini. Yang kemudian, saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat. Lingkaran terbesar yang berpusat di Z0, sehingga deret pangkatnya konvergen di setiap titik di dalamnya disebut lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat tersebut. Sebagai contoh, saya punya deret sigma Z pangkat N dari 0 sampai tak hingga. Kita tahu itu adalah deret geometri. Dalam kasus modulus Z-nya kurang dari 1, saya punya deret pangkatnya itu akan konvergen ke 1/1 min Z. Nah, dalam hal ini, sigma Z pangkat N mempunyai lingkaran kekonvergenan modulus Z sama dengan 1. Lingkaran yang berpusat di 0 dengan jari-jari 1. Karena di dalamnya, dia selalu konvergen ke fungsi 1/1 min Z. Selanjutnya, teorema kekonvergenan seragam deret pangkat. Barisan fungsi Sn
nanti pada akhirnya Sn-nya ini adalah barisan jumlah parsial, disebut konvergen seragam di subhimpunan A subset dari kompleks, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli n yang bergantung dari epsilon, sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar sama dengan n epsilon berlaku suku sisanya kurang dari epsilon untuk setiap z anggota A. Ini yang kita katakan konvergen seragam. Kalau kamu masih ingat di pengantar analisis real, barisan fungsi yang konvergen seragam itu pemilihan bilangan aslinya tidak bergantung dari Z. Walaupun ini suku sisanya bergantung dari Z, tapi n epsilonnya sendiri tidak bergantung dari Z, hanya bergantung dari epsilon yang diberikan. Jadi kekonvergenan seragam itu jangan lupa tidak bergantung dari posisinya, hanya bergantung dari ketelitian yang kita mau. Yang ketiga adalah teorema kekonvergenan seragam deret pangkat. Nah, ini juga yang akan kita pakai untuk pembahasan kekontinuan deret pangkat berikutnya. Jadi, jika saya punya Z1 adalah titik di dalam lingkaran kekonvergenan Z min Z0 sama dengan R, ini saya punya adalah Z1, ini saya punya lingkaran kekonvergenannya ini adalah ini, Z min Z0 dengan jari-jari R. Ingat, ketika saya punya Z min Z0 dan jari-jari R, maka semua titik di sini itu adalah konvergen. Semua titik di dalamnya konvergen, karena ini yang kita sebutkan dengan didefinisikan sebagai lingkaran kekonvergenan. Semua yang di dalamnya ini, semua Z di dalam ini mengakibatkan deret pangkat AN Z min Z0 pangkat N itu konvergen. Jadi, tadi jika Z1 adalah titik di dalam lingkaran dari deret pangkat ini, maka deret tersebut konvergen seragam di dalam cakram tutup. Jadi, kalau saya punya lingkaran kekonvergenannya itu adalah ini, saya punya satu titik, maka semua titik di lingkaran ini dan di dalam lingkaran yang kita sebut cakram tutupnya, semuanya itu akan konvergen seragam. Semuanya akan konvergen seragam. Jadi kalau saya punya titik di sini, maka saya bisa buat lingkaran, dan di dalam lingkaran dan di dalamnya juga pasti konvergen seragam. Begitu saya punya lingkaran konvergenannya R. Oke ya. Kita lihat skema pembuktiannya. Jika Z1 adalah titik oke, sketsa buktinya perhatikan bahwa sigma AN Z min Z0 pangkat N dia konvergen mutlak pada Z min Z0 lebih kecil sama dengan R1. Mengapa? Karena saya punya di sini dia konvergen, saya ambil satu titik, di sini dia konvergen, maka di dalamnya itu akan konvergen mutlak berdasarkan teorema kekonvergenan mutlak. Dalam hal ini, pada lingkaran ini dan di dalamnya dia akan konvergen mutlak. Karena saya punya Z min Z0 lebih kecil dari jarak Z1 min Z0, Z ke Z0 lebih kecil dari Z1 min Z0, maka saya punya untuk setiap Z min Z0 lebih kecil sama dengan R1 ya. Maka saya punya modulus dari RNZ, modulusnya itu apa? Penjumlahan suku mulai dari suku ke N sampai M dengan limit M-nya menuju tak hingga. Saya lihat modulusnya ini akan pasti lebih kecil sama dengan limit dari ini untuk Z-nya itu diganti dengan Z1. Untuk selanjutnya, ini itu nanti kita akan sebut suku sisa sigma N. Tapi deret ini kan konvergen, sigma AN Z1 min Z0 pangkat N kan konvergen mutlak di sini. Akibatnya ini itu suku sisanya itu akan menuju 0. Artinya ada bilangan N epsilon, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari epsilon, sigma N-nya lebih kecil dari epsilon. Sehingga saya bisa memilih N yang sama, N epsilon yang sama, sehingga modulus dari RNZ-nya ini juga akan lebih kecil dari epsilon. Dan pada akhirnya dia tidak bergantung dari Z. Sehingga dia akan konvergen seragam di dalam cakram tutup. Jadi ketika saya punya lingkaran kekonvergenannya ini, saya ambil satu titik di dalam lingkaran konvergenannya, dia pasti konvergen. Maka saya bisa buat lingkaran di sini, dan di lingkaran dan di dalamnya dia pasti konvergen seragam.
Itu ya, teorema kekonvergenan seragam dari deret pangkat. Nah, sekarang kita siap untuk membuktikan teorema kekontinuan deret pangkat. Jadi deret pangkat sigma AN Z min Z 0 pangkat N dari 0 sampai tak hingga, kalau oke ya, dia pasti merepresentasikan fungsi kontinu SZ, fungsi SZ di setiap titik di dalam lingkaran kekonvergenan modulus Z min Z0 sama dengan R. Nah, fungsi SZ-nya ini adalah fungsi yang kontinu. Kita buktikannya seperti ini. Untuk membuktikan kontinu, tentunya saya tinggal mencari apa? Misalkan Z1 titik di dalam lingkaran Z min Z0 sama dengan R. Sama seperti kasus tadi ya. Maka saya cukup akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z min Z1 kurang dari delta, berlaku SZ min SZ1 kurang dari epsilon yang diberikan. Ini kan kekontinuan biasa, kekontinuan dari fungsi SZ. Nah, untuk itu saya mengingat kembali, SZ itu adalah jumlahan parsial N suku ditambah dengan suku sisanya. Dari suku ke N, jumlahan dari suku ke N hingga suku ke tak hingga. Dengan cara yang sama, SZ1 itu adalah apa? Jumlah parsial dari N buah suku pertama di Z1 ditambah dengan jumlah parsial ditambah dengan suku sisa di titik Z sama dengan Z1. Maka SZ min SZ1 adalah ini dikurang ini. Dan berdasarkan ketaksamaan segitiga, nanti saya bisa akan dapatkan ketaksamaan ini. Kalau kamu lihat SNZ, ini bentuknya apa? SNZ ini bentuknya hanyalah polinom. Karena polinom, dia pasti kontinu di mana-mana. Maka pastilah terdapat delta 1 lebih besar dari 0, sehingga SNZ min SNZ1 lebih kecil dari epsilon per 3 untuk setiap Z min Z1 kurang dari delta 1. Itu karena kekontinuan dari polinomnya. Sehingga saya bisa membuat ini lebih kecil dari epsilon per 3. Asalkan saya bisa pilih modulus jarak dari Z-nya ini ke Z1-nya ini hanya boleh kurang dari delta 1. Selanjutnya saya akan membuktikan ini kurang dari epsilon per 3 dan ini kurang dari epsilon per 3 sehingga semuanya akan lebih kecil dari epsilon sehingga terbuktilah yang mau saya inginkan. Pertanyaannya, untuk membuktikan ini, kalau diberikan epsilon positif sembarang, pertanyaan deltanya apa? Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini masih pembahasan yang tadi, ini masih pembahasan yang tadi. Nah, kata di sini terdapat delta 1. Delta 1 ini Z1 karena SNZ ini kontinu di Z1, kontinu, maka ada delta 1. Delta 1 pertanyaannya bagaimana kalau dia keluar dari lingkaran ini? Kalau dia keluar dari lingkaran garis tegas ini, maka dia tidak akan konvergen seragam. Jadi, saya ingin membuat lingkaran yang cukup kecil, sehingga dia masih di dalam lingkaran garis tegas ini. Ingat, ini lingkaran kekonvergenannya. Udah gitu, saya ambil sembarang titik di sini, sehingga semua titik di dalam lingkaran tegas dan di dalamnya ini pasti konvergen mutlak, konvergen seragam berdasarkan teorema kekonvergenan seragam sebelumnya. Nah, jadi saya akan pilih delta itu cukup kecil, sehingga dia masih ada di dalam lingkaran dengan garis tegas ini. Oke. Nah, setelah saya memilih itu, maka berdasarkan teorema konvergen seragam, maka untuk delta yang dipilih dapat dipilih bilangan asli n epsilon, sehingga rho n-nya oke. Jadi setelah saya pilih itu, setelah pilih delta ini, maka saya punya rho nz dan rho nz1 ini lebih kecil dari epsilon per 3. Kenapa? Karena dia akan selalu konvergen seragam di lingkaran dengan garis tegas dan di dalamnya ini. Selalu konvergen seragam. Apa artinya konvergen seragam? Artinya nanti ada n epsilon yang tidak bergantung dari z. Dia hanya bergantung dari epsilon yang diberikan, sehingga ininya lebih kecil dari epsilon per 3. Sehingga saya dapatkan semuanya lebih kecil dari epsilon per 3, epsilon per 3, epsilon per 3 lebih kecil dari epsilon, sehingga saya mendapatkan delta yang saya mau. Nah, untuk deret yang melibatkan bentuk 1 per Z min Z0 pangkat N, Laurentnya, juga berlaku hal yang sama. Kamu bisa melihatnya pada buku. Nah, selanjutnya kita mau melihat tentang teorema keterintegralan deret pangkat.
Misalkan C adalah sembarang kontur. Ingat, ketika saya bicara tentang sembarang kontur, saya tidak ngomong ini kontur tutup, kontur sederhana. Tidak, ini hanya sembarang kontur yang interiornya terhadap lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat ini. Ingat, ketika saya kontur, dia harus piecewise smooth bagian demi bagian. Misalkan pula GZ fungsi kontinu C, maka deret pangkatnya bisa diintegralkan suku demi suku, yaitu integral dari ini sama dengan integral sigma dari integral dari ini. Jadi ini mengintegralkan suku demi suku. Dalam kasus GZ-nya sama dengan 0, saya punya integral dari SZ. Integral dari SZ, integral dari ini konvergennya kemana? Itu adalah mengintegralkan satu suku. Maaf, ini maksudnya kalau sama dengan ini SZ, maka integral SZ itu persis sama dengan mengintegralkan deret pangkatnya suku demi suku. Ketika saya pilih GZ-nya sama dengan 1. Apakah integral seperti ini dibolehkan? Boleh. Kenapa? Karena saya sudah tahu SZ-nya itu pasti kontinu berdasarkan teorema sebelumnya. Sehingga ini itu terdefinisi dengan baik, terintegralkan, well defined. Jadi sekarang perhatikan bahwa dengan memecah SZ, SZ-nya apa? SZ-nya tentunya adalah jumlah parsial N buah suku dari AN Z min Z0 pangkat N ditambah dengan suku sisanya. Ini dikalikan dengan GZ masing-masing, diintegralkan. Ingat, ini fungsi kontinu, jadi saya bisa integralkan. Ini juga kontinu pada C, ini juga akan kontinu pada C. Sehingga ada integralnya. Akibatnya, saya cukup membuktikan ini itu akan menuju 0. Ada N epsilon, sehingga untuk N lebih besar sama dengan epsilon, suku sisa dari ini akan lebih kecil dari epsilon. Oke ya. Kalau ini udah menuju 0, akibatnya ini itu nanti sama dengan ya ini yang kita butuhkan. Jadi karena deret pangkatnya konvergen, maka terdapat bilangan asli N epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan epsilon, berlaku ininya itu lebih kecil dari epsilon. Lalu karena GZ-nya terbatas oleh M, karena apa? Karena fungsi kontinu pada C, pada himpunan tutup dan terbatas. Maka dia akan punya maksimum dan minimum. Pada akhirnya dia terbatas. Dia akan terbatas oleh M, misalkan pada C untuk suatu M positif. Dan L itu adalah panjang lintasan C, maka modulus dari integral ini akan lebih kecil dari rho N-nya sendiri akan lebih kecil dari epsilon, GZ-nya lebih kecil dari M, dikali dengan panjang kontur C yang adalah L. Sehingga untuk epsilon yang diberikan, ini akan lebih kecil dari epsilon berapapun yang diberikan, sehingga ini akan menuju 0. Begitu ini menuju 0, sehingga saya terbuktilah apa yang saya mau. Jadi ketika saya punya deret pangkat ini, yang misalkan sama dengan SZ, maka integral dari SZ-nya itu sama dengan integral suku demi suku. Oke ya, yang berikutnya kita mau melihat akibat dari keterintegralan deret pangkat ini. Nah, representasi deret pangkat analitik di dalam lingkaran kekonvergenan deret pangkat tersebut. Oke, jadi sekarang saya punya lingkaran, saya punya lingkaran kekonvergenannya, maka dia akan analitik di dalamnya, bukan di lingkaran kekonvergenannya. Di dalam lingkaran konvergenannya belum tentu. Nah, dengan memilih GZ sama dengan 1 dan C adalah sembarang kontur tutup sederhana di dalam interior lingkaran konvergen, maka saya punya yang tadi, ini GZ-nya sama dengan 1, GZ-nya sama dengan 1. Ini integral kontur tutup dari suatu polinom. Polinom analitik di mana-mana. Akibatnya integral dari ini selalu 0, sehingga sigmanya itu selalu 0. Akibatnya integral 1 SZ itu sama dengan 0 untuk sembarang kontur tutup sederhana C pada lingkaran kekonvergen, di dalam lingkaran kekonvergenannya. Sehingga saya punya ini sama dengan 0, nah maka berdasarkan teorema Morera, SZ-nya analitik di dalam lingkaran kekonvergenan. Oke ya, jadi sekarang saya sudah punya, saya bisa SZ-nya itu ternyata kontinu di dalam lingkaran kekonvergenannya,
EZ-nya juga dapat diintegralkan di dalam lingkaran kekonvergenannya. EZ-nya juga dapat diturunkan analitik dalam lingkaran kekonvergenannya. Ini yang kita bahas selanjutnya, yaitu tentang keterdiferensialan deret pangkat. Deret pangkat ini terdiferensialkan suku demi suku. Kalau tadi kita udah tahu dia analitik, pertanyaannya apa turunannya? Ternyata turunannya itu hanya benar-benar menurunkan suku demi suku. Buktinya adalah seperti apa? Tapi ingat ya, ini setiap Z-nya itu di dalam, bukan di lingkarannya, di dalam lingkarannya. Misalkan C kontur tutup sederhana berorientasi positif yang interiornya mengandung Z. Definisikan GS itu adalah 1/2 PI dikali 1/S min Z pangkat 2 untuk setiap S di C. GS-nya ini continue pada C. Bisa kamu cek nanti ya. Integral sehingga integral GS SS DS ini oke, karena SS-nya continue, GS-nya continue di C, maka integral ini terdefinisi dengan baik. Ini sama dengan saya substitusi GS-nya 1/2 PI 1/S min Z pangkat 2 SS DS. Berdasarkan formula integral Cauchy, ini sama dengan S aksen dari Z. Berikutnya, ini itu sekarang saya bisa menggunakan teorema keterintegralan deret pangkat. SS-nya sendiri apa? Saya pecah. SS-nya itu sigma AN Z min Z0 pangkat N. Sehingga ini menjadi sigma AN 1/2 PI. Saya masukkan GS-nya juga sama dengan ini. SS-nya saya ambil yang ini. Berdasarkan keterintegralan deret pangkat, saya bisa mengintegralkan suku demi sukunya. Jadi saya punya ini, dan ini itu berdasarkan formula integral Cauchy itu ternyata adalah ini semua ternyata adalah turunan di Z untuk Z min Z0 pangkat N. Akibatnya turunan dari ini apa? N dikali Z min Z0 pangkat N min 1 ini. Jadi terbuktilah apa yang mau kita inginkan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita terakhir kita mau melihat tentang ketunggalan deret Taylor dan deret Laurent. Yang akan kita bahas satu kali ini adalah hanya ketunggalan deret Taylor. Untuk deret Laurent bisa kamu baca di buku teks. Nah, teorema ketunggalan representasi deret Taylor. Begitu saya punya representasi deret Taylor, saya punya FZ, saya punya representasi deret pangkatnya, maka deret pangkatnya itu pastilah deret Taylor dari F. Jadi saya punya FZ, saya punya representasi deret pangkatnya, pastilah deret pangkat ini deret Taylor dalam Z min Z0 pangkat N ya. Buktinya seperti ini. Misalkan FZ itu adalah sigma AN Z min Z0 pangkat N pada lingkaran kekonvergenan deretnya. Di dalamnya ya. Saya bisa menentukan F aksen Z0, F double aksen Z0, F turunan F ke N di titik Z0. Menggunakan apa? Menggunakan tadi teorema keterdiferensialan deret pangkat. Katanya kan bisa saya turunkan suku demi suku. Jadi menurunkan ini sama dengan menurunkan ini suku demi suku. Dan akhirnya saya akan temukan A0, A1 dan AN ternyata hanyalah suku-suku dari deret Taylor. Sehingga setiap kali saya punya FZ dengan representasi ini, AN-nya itu adalah suku-suku dari deret Taylor. Sehingga pastilah dia deret Taylor. Jadi kita katakan deret representasi deret pangkat dari F itu representasi Taylor-nya tunggal. Akibatnya, kalau representasinya ini tunggal, saya bisa mempunyai sifat untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah fungsi. Kalau saya punya dua buah fungsi, FZ dan GZ, masing-masing punya deret pangkatnya sendiri-sendiri, saya menjumlahkan FZ tambah GZ persis sama dengan menjumlahkan suku demi suku. Kenapa? Karena pada akhirnya representasi deret Taylor-nya akan tunggal. Sehingga kalau kamu mencari representasi deret Taylor dari F plus G, ya pasti deret Taylor yang sama juga. Karena representasi deret Taylor ada tunggal. Dengan cara yang sama untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti yang sudah kamu coba sebelumnya. Terima kasih.